Shalom jemaat Tuhan di GBK Pekalongan. Hari ini saya Rian mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang saya alami sepanjang tahun 2020 ini. Saya memiliki pergumulan sebelum adanya pandemi. Saya kesulitan dalam bekerja, apalagi ditambah pandemi. Saya mau sharing aja. Jadi setelah masih masa pandemi, saya diputus kontrak oleh kerjaan saya, oleh perusahaan saya. Jadi hampir kurang lebih sekitar hampir setengah tahun saya nggak bekerja dengan adanya pandemi. Jujur, waktu di cut atau di putus kerja oleh perusahaan, saya merasa nggak ada semangat buat hidup. Jadi gimana ya, di tengah masalah yang sulit seperti ini, ya memang tidak bisa dipungkiri sekarang kita sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat adanya pandemi COVID-19. Setiap orang butuh pekerjaan, setiap orang pasti pengen mendapatkan penghasilan. Itu berdampak sekali ke saya. Jujur saya banyak tanggungan yang harus saya tanggung. Dengan adanya COVID ini tentu membuat dampak buruk bagi saya karena pekerjaan saya hilang dan ya di rumah aja gitu, nganggur gitu. Tapi penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya dalam hidup saya. Setelah saya menganggur kurang lebih setengah tahun, tiba-tiba saya coba iseng daftar pekerjaan di tempat lain. Dan puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, setelah melewati masa-masa sulit, saya menganggur, banyak beban yang harus saya tanggung. Akhirnya saya sudah dapat bekerja agar pertolongan Tuhan. Dan mungkin bagi setiap orang menganggap saya ini keajaiban bagi saya yang Tuhan kasih. Di tengah pandemi ini saya bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi saya bersyukur pada Tuhan dan sangat berterima kasih pada Tuhan Yesus yang menolong saya. Saya himbau untuk setiap jemaat jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Saya menghimbau juga jemaat untuk setiap masing-masing jemaat untuk berdoa, untuk tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, karena saya yakin Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya, bukan cepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya Ayu Mega. Saya ingin bercerita sedikit tentang mama saya yang 1 bulan yang lalu positif COVID-19. Setelah kami tahu mama positif, kami seluruh keluarga langsung tes swab dan puji Tuhan hasil kami negatif. Mama dibawa ke gedung diklat di Jalan Merbabu untuk diisolasi. Di sana penanganan untuk mama bagus sekali. Di sana mama dikasih suplai makanan, vitamin, dan obat-obatan. Setelah 12 hari dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyatakan kalau mama boleh keluar dan boleh berinteraksi secara normal, tapi kami sekeluarga termasuk mama tetap minta mama untuk swab lagi untuk keamanan bersama. Dan memang hasil mama masih positif pada waktu itu. Akhirnya mama diisolasi mandiri di rumah. Itu pun kita udah tanya ke puskesmas dan pihak puskesmas bilang kalau mama bisa diisolasi mandiri di rumah karena city value dari mama sudah 30-an dan itu merupakan syarat untuk isolasi mandiri di rumah. Setelah 12 hari dari tes swab yang pertama, yang kedua, kurang lebih udah hampir 1 bulan, mama swab lagi dan puji Tuhan hasilnya negatif. Tuhan Yesus sembuhin mama, dan selama sakit pun Tuhan Yesus terus sertai mama dan keluarga kami sehingga kami bisa kuat sampai sekarang. Dan saya ingin berpesan untuk seluruh orang yang terkena COVID-19, jangan stres, makan yang banyak, makan vitamin dan minum obat yang sesuai dengan yang sakit yang COVID-nya itu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan kalian semua yang COVID-19. Dan untuk orang-orang terdekat dari orang yang COVID, jangan kucilkan mereka. Kita memang jauhi mereka secara fisik,
tapi kita harus support mereka, karena jangan sampai mereka stres, jangan sampai mereka merasa sendiri, karena itu akan menurunkan imun mereka. Terima kasih, semoga kesaksian saya dapat memberikan solusi buat kalian semua yang COVID dan dapat memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kesaksian dan saya berharap kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikannya. Tepatnya pada tanggal 23 November, suami saya positif COVID. Jujur secara pribadi kami cukup shock. Kenapa? Karena pada saat itu suami saya dengan kondisi baik. Dia tetap bekerja seperti apa yang dia kerjakan setiap hari. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi karena keperluan pekerjaan, dia harus swab dan ternyata hasilnya positif. Pada saat itu jujur memang secara peraturan kami harus isolasi mandiri dan melakukan berbagai hal sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Singkat cerita, pada saat hasil itu keluar, jujur kami cukup gelisah karena kami berpikir tentang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Tapi hari itu kami memutuskan untuk bersama-sama berdoa. Saya mengajak keluarga, suami dan anak-anak. Saya bilang, yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Yakin satu hal bahwa sehelai rambut di kepala kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan ketika suami saya, Denny, positif COVID, saya bilang itu semua atas seizin Tuhan. Tanggal 27, karena rasa penasaran, kami sepakat untuk swab sekeluarga, saya, suami, dan anak-anak. 10 hari kemudian, waktu yang cukup lama penantian kami, karena pada saat itu kami swab bersama-sama, jadi hasilnya lebih lama dari swab mandiri. Pada tanggal 5 Desember, puji syukur kepada Tuhan, kami bertiga dinyatakan negatif. Itu adalah satu hadiah Natal yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan, karena dengan hasil negatif itu kami merasa bahwa kami terbebas, kami bisa bersosialisasi kembali, kami bisa melakukan aktivitas kembali, termasuk dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Yang mau saya bagikan adalah bagaimana 2 minggu kami dalam masa isolasi mengalami masa-masa sulit, di mana kami tidak bisa keluar kemana-mana, tapi kami bersyukur ada banyak saudara-saudara seiman yang menopang. Pada saat masa penantian selama 2 minggu sampai akhirnya hasil itu keluar, hasil negatif itu keluar dan dinyatakan, kami terus berdoa kepada Tuhan. Dari apa yang kami alami, kami belajar. Saya mengatakan kepada keluarga, dan ketika kami berdoa, kami belajar, kami berkata, Tuhan, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu semuanya seizin Tuhan, dan kami mau menikmatinya bersama dengan Tuhan. Sehingga puji syukur dalam masa isolasi selama 2 minggu, kami tetap bersuka cita, kami tetap ada mesbah keluarga, tetap ada puji-pujian di dalam rumah kami, tanpa kami mengeluh. Kami tetap merasakan sukacita Tuhan yang luar biasa. Pesan dari kesaksian saya adalah, jangan meminta untuk Tuhan menjauhkan kita dari masalah, tetapi yang harus kita minta adalah untuk kita dikuatkan ketika masalah persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Tahun 2021 yang akan kita sambut bersama-sama, itu kita tidak tahu semua apa yang akan terjadi di tahun 2021. Apakah kesulitan demi kesulitan akan Tuhan izinkan, masalah yang silih berganti, tapi pesan dari saya dan keluarga hari ini adalah, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun, yakin dan percaya ada tangan kuat kuasa Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Mari kita mau belajar menikmati setiap badai kehidupan, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang kuat, kokoh, dan kita akan menjadi anak-anak yang menjadi pemenang di dalam Tuhan, menang dari masalah dan setiap persoalan kita. Tetap semangat bersama-sama menyambut tahun baru 2021. Teriring salam dan doa dari kami sekeluarga,
untuk semua saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kesempatan untuk bersaksi ini saya ambil karena saya merasa ingin membagikan apa yang Tuhan berikan berkat-berkat dalam saya menjalani tahun 2020 ini. Terutama di awal tahun ini saya mengalami dengan suami ada beberapa masalah yang sebelumnya belum pernah saya alami. Saya tidak bisa cerita detail, tapi pengalaman saya dengan Tuhan ini luar biasa, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya, sehingga saya sempat down ya. Tapi ditambah lagi saat bulan Maret anak saya sakit, itu pun juga saya merasa aduh, kayaknya saya lagi menggebu-gebu sama Tuhan, ingin ini tapi kok bertubi-tubi. Dalam pengalaman saya seperti itu. Jadi anak saya sempat sakit di bulan Maret, kemudian suami saya sakit di bulan September, dan pada akhirnya sembuh. Itu pun saya mengalami bahwa buat saya pribadi, saya minta maaf sama Tuhan saat saya mau deket sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu datang. Tapi di balik semua itu Tuhan juga beri berkat spesial buat saya, yaitu buat saya pribadi. Saya ini merasa satu kali ya, saya merasa saya tuh nggak bisa apa-apa, karena saya beberapa tahap itu saya gagal, dan saya merasa aduh, saya kok nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya pengen ini nggak bisa, dan ini gagal. Tetapi satu sisi lain Tuhan berikan bahwa Tuhan itu mendengar, menyertai, dan Tuhan itu setiap buat pribadi saya. Jadi apa yang sudah saya alami, anak saya sakit, suami saya COVID, tapi saya sendiri Tuhan berikan spesial yang saya anggap saya tidak bisa apa-apa. Di masa pandemi ini tiba-tiba saya, ya ini semua orang juga mengalami, nggak cuma saya, tapi buat saya ini segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ini campur tangan Tuhan, bukan semata-mata begitu aja gitu. Jadi saya tiba-tiba ya, yang nggak bisa masak, saya bisa masak. Ini kan sepele buat ibu-ibu ya, tapi buat saya ini kan masak karena mama saya itu sudah bisa, dan saya ini saya merasa nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan izinkan saya bisa masak. Tiba-tiba juga saya bisa bikin roti, ya itu simple, tapi saya tahu bahwa itu Tuhan secara, maksudnya buat pribadi saya tuh tiba-tiba aja, dan saya diizinkan bisa jualan, ya nggak seberapa, tapi dari hasil penjualan itu tuh saya bangga bahwa oh, ini saat saya doa, aduh satu malam tuh, aduh Tuhan kok saya nggak bisa apa-apa ya, kayaknya saya aduh gagal, saya saat ini ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan belum jawab sampai saat ini. Tetapi di satu sisi yang saya minta, Tuhan apa sih yang saya bisa lakukan? Tuhan dengan secara tiba-tiba begitu aja, jadi saya bisa handle semuanya. Ya, ini simple, tapi saya bersyukur Tuhan izinkan itu dalam diri saya terjadi. Rumah tangga saya, kalau detail rumah tangga ada cerita lagi, tapi saya mungkin tidak bisa berbagi yang gimana itu aja sih. Shalom, kalau saya bersyukur ketika saya sakit, keluarga saya sadar bahwa keluarga saya selalu hadir, teman sepelayanan seiman juga selalu menyupport saya berterima kasih pada Pak Gembala, pada Pak Adam terutama yang selalu menelpon, menyemangati, dan ketika kita sakit kita dikuatkan, itu betul-betul sesuatu yang berkat yang betul-betul kita terima dari teman seiman sepelayanan. Saya juga mengucap terima kasih buat teman komsel kami, teman komsel saya yang selama setahun ini kita selalu rutin, selalu kompak, karena kami tahu nggak gampang menjaga api untuk tetap semangat berkumpul bersama Tuhan. Tuhan berkati. Saya itu mau menjelaskan betapa Tuhan itu baik bagi saya. Tuhan itu kasih pada saya yang begitu tidak mungkin. Kita berjuang tidak mungkin. Selama 23 tahun saya hidup dalam kepahitan, malah membuat anak saya tuh begitu sedih,
dan merasa dia tidak betah di rumah. Terus ibu gembala itu selalu bilang sama saya, memaafkan. Saya bilang itu sangat sulit banget bagi saya. Orang mungkin gampang bilang dia memaafkan, tapi bagi saya sulit. Ibu gembala saya bilang saya harus bercermin, di cermin saya mengatakan aku mengampuni. Saya selalu juga melakukan apa yang ibu gembala katakan, tapi selalu gagal. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Tapi hari itu juga saya mengalami yang membuat saya emosi, membuat saya marah, membuat sakit hati. Akhirnya persekutuan saya dengan Tuhan tuh nggak bisa. Saya itu nggak bisa, kalau saya marah tuh saya nggak bisa berdoa. Saya aduh Tuhan kok gagal lagi hari ini. Tapi kairos Tuhan tuh betul-betul ajaib. Pada suatu hari dari Cikarang tuh WA saya mau telepon saya, terus katanya mau video call, padahal saya sudah lama sekali tidak pernah berhubungan dengan mereka. Pagi-pagi saya bilang, aduh tante kalau aku telepon pakai itu tuh susah sekali karena saya nggak ada wifi. Tapi saya bilang, tapi kalau memang ini rencana Tuhan, pasti tidak akan gagal rencana Tuhan itu. Pagi-pagi jam 5 saya ditelepon, terus pendeta itu, doa syafaat itu saya nggak kenal sama sekali, dia usianya udah 90 tahun. Dia bilang, kamu marah sama orang? Iya. Kamu benci sama orang? Iya. Kamu sakit hati sama orang? Kepahitan? Iya. Kamu minta ampun sama Tuhan gitu. Terus saya bilang, saya tuh sebenarnya udah mengampuni, tapi saya merasa saya udah mengampuni, tapi setiap ada masalah memori itu selalu muncul lagi. Terus gitu dia bilang, kamu bilang sama Tuhan gitu. Terus saya doa sama Tuhan, dia bilang keluarin gitu, jangan malu-malu. Saya bilang, apa yang ada di hati kamu ceritakan sama Tuhan. Akhirnya saya kan tidak bisa berbahasa roh, tapi saat itu saya bisa berbahasa roh. Saya sampai setengah jam lebih saya terus berbahasa roh itu, saya nggak bisa berhenti. Sampai akhirnya sampai sudah itu saya berhenti, terus begitu saya merasa memori yang ada di hati saya, di pikiran saya itu hilang sama sekali. Kebencian, amarah, sakit hati, dendam, semuanya hilang. Saya sangat kepong di hati saya itu. Saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya tuh begitu sedih, ternyata apa yang orang-orang katakan kalau saya kecelakaan apa itu kutukan Tuhan. Ternyata bagi Tuhan itu pendeta doa itu bilang, enggak mungkin lah Tuhan menghukum kamu. Kalau Tuhan dikit-dikit menghukum kamu, manusia itu udah babak belur. Tuhan tuh begitu kasih, begitu peduli sama kamu. Terus saya bilang sama anak saya, Johan, ternyata Tuhan tuh peduli sama kamu, doa kamu tuh dijawab. Ternyata Johan bilang, aku dari kecil kan berdoa, ternyata hari ini Tuhan menjawab doa. Saya bilang, ya Tuhan tuh begitu baik, begitu ngasih banget. Saya berdoa itu karena saya merasa, kok Tuhan tuh begitu baik banget ya, Tuhan peduli. Padahal saya tuh terus terang saya tuh benci sama diri saya sendiri. Kenapa saya perlu benci sama diri? Saya takut kalau Tuhan itu suatu saat itu ketika saya meninggal saya tidak diampuni karena saya juga belum bisa memaafkan. Saya sering mengatakan, Tuhan aku tahu Tuhan kalau aku tidak bisa mengampuni orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni saya. Saya takut nanti saya juga tidak akan diampuni sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh begitu peduli sama saya. Tuhan tahu kerinduan hati saya. Makanya Tuhan tiba-tiba mengirim orang yang tidak saya kenal untuk merubah hidup saya. Itulah kesaksian saya. Saya ingin mengatakan pada semua orang, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita mempunyai kerinduan, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Itu kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur di kesempatan hari ini saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, terutama dalam keluarga saya. Di tahun ini merupakan tahun yang luar biasa, di mana saya merasakan, kami sekeluarga merasakan penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas kami. Pasti kita semua setuju bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Dan saya bersyukur sebulan sebelum pandemi itu merebak di negara kita, ada tawaran pekerjaan. Sebenarnya bukan tawaran, tapi saya lihat status teman dibutuhkan sarjana, sedangkan saya belum sarjana. Saya iseng-iseng saja nanya, dan terus kemudian
ada perdebatan dengan suami karena suami menginginkan saya tidak bekerja. Namun saya begitu keinginan kuat ingin bekerja. Saya ingin produktif sebagai seorang wanita, tidak hanya di rumah saja tapi bisa berkarya, melakukan apa yang menjadi talenta saya. Sedangkan mungkin pertimbangan suami anak-anak, tapi saya percaya ketika dalam keluarga ada kekompakan, ada kesatuan, saya percaya berkat Tuhan itu pasti mengalir dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu saya terus berdoa, saya terus bergumul dan berbicara dengan suami, dan puji Tuhan suami pun akhirnya mengizinkan saya. Dan pekerjaan itu sebenarnya satu yang cukup baru buat saya. Namun saya percaya ketika saya sudah punya niat dan Tuhan menyertai, saya percaya saya pasti bisa. Dan kemudian setelah itu terjadilah pandemi merebak di bangsa ini. Sempat khawatir karena waktu itu gantian suami saya bekerja, akhirnya tidak bekerja. Ya, saya cukup khawatir sih karena karyawan baru gajinya belum seberapa. Tapi kami sepakat, kami setiap hari berdoa bersama dengan suami saya dan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan benar, sampai saat ini Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan. Ya, keluarga kami senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan kami pun bisa memberkati orang-orang sekeliling kami. Kami bisa memberkati mama, orang tua kami. Ya, karena apa? Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, mari saudara, di tahun yang akan datang tetap percaya, tetap setia pada Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 2020 merupakan tahun pandemi COVID, saudara. Tahun yang spesial buat kita semua dan juga spesial buat saya. Bukan karena saya kena COVID, tapi karena saya kena satu penyakit, yaitu pelengketan usus. Saudara, saya menderita sakit sejak bulan Juni sampai dengan Agustus tanggal 10-an itu ya saudara. Saya sakit berulang-ulang, sakit sembuh sampai akhirnya pada awal Agustus ditemukan setelah di CT scan bahwa usus saya mengalami pelengketan. Karena itu makanan yang masuk tidak bisa dicerna dengan baik dan tidak bisa keluar dengan baik. Pada akhirnya saya harus dioperasi, saudara. Dan setelah operasi maka saya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah selama sakit perut itu, selama operasi, bahkan pasca operasi itu, saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan sehingga pada akhirnya saya boleh sembuh. Saya boleh dipulihkan saat ini, saudara. Dan ada pelajaran yang indah yang Tuhan berikan kepada saya lewat sakit yang saya alami. Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kepada saya untuk terus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri. Kalau organ-organ di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan baik, kita syukuri. Kalau kita bangun pagi kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa melakukan aktivitas, kita syukuri. Apapun yang terjadi kita syukuri. Maaf saudara, selama ini saya tidak pernah bersyukur kalau bisa BAB, bisa buang air kecil. Tapi ketika saya mengalami sakit dan kemudian saya disembuhkan, saya bisa buang BAB dengan baik tanpa kesakitan, maka saya merasakan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara, untuk setiap perkara-perkara yang kita alami sehari-hari, saya bisa merasakan campur tangan Tuhan dan saya bersyukur, berterima kasih. Dan yang kedua saudara, saya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya dalam kesakitan, kelemahan, saya tahu ada keluarga yang mendampingi, tapi mereka tidak bisa merasakan dan saya tidak bisa terus-menerus bergantung kepada mereka. Tapi kepada Tuhan, saya bisa terus-menerus bergantung dan saya merasakan penyertaan Tuhan siang dan malam. Dalam keadaan apapun,
saya merasa Tuhan beserta dengan saya dan menguatkan saya. Saya tinggal berseru kepada Tuhan dan saya merasakan penyertaan Tuhan. Saudara, ini sesuai dengan janji firman Tuhan. Seperti Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan menyertai aku. Matius 28 ayat yang terakhir juga dikatakan, aku akan menyertai engkau. Itu yang Yesus katakan, senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu yang saya alami, saudara. Penyertaan Tuhan senantiasa. Ketika dalam keadaan apapun, saya merasakan penyertaan Tuhan. Dan saya tidak takut, karena saya merasa saya tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan saya. Itu, saudara, berkat yang saya terima karena sakit yang saya alami. Biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pina. Di sini saya akan sedikit bersaksi tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya dan dalam kehidupan saya pribadi. Di tahun 2020 ini kami mengalami sesuatu hal yang begitu berat dalam kehidupan kami. Kami harus kehilangan papi. Memang papi dari 2012, kalau saya nggak salah ingat, itu memang divonis penyakit Parkinson. Jadi Parkinson ini menyerang syaraf. Dan di awal November kemarin, memang Parkinson-nya ini udah sampai ke stadium terakhir, di mana syaraf untuk menelan, untuk makan dan minum, serta syaraf pernapasannya itu sudah nggak bisa berfungsi secara maksimal. Dan tepat tanggal 14 November kemarin, papi dipanggil oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan lebih sayang papi. Saya tahu papi sudah disembuhkan. Walaupun awalnya saya egois, saya berpikir bahwa saya ingin mempertahankan papi, saya ingin papi bisa bertahan. Sampai di suatu titik saya sadar, kalau seandainya papi bertahan sampai hari ini, mungkin seluruh tubuhnya akan dipasangi selang seumur hidupnya. Saya yang awalnya tuh pengen mempertahankan papi, saya yang awalnya egois, sampai di satu titik ada ucapan syukur yang keluar dari mulut saya, yaitu ketika papi dinyatakan negatif COVID-19. Karena kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini, sekarang ini kalau kita berurusan dengan rumah sakit, itu tuh sangat susah sekali prosedur protokolnya yang harus kita penuhi. Tapi ketika papi dinyatakan bahwa papi negatif COVID, di situ ucapan syukur yang langsung keluar dari mulut saya dan puji Tuhan. Mungkin bagi dunia saya ini bodoh, saya ini gila kali gitu ya. Papanya meninggal kok lu puji Tuhan. Tapi ketika saya diberitahu oleh dokter bahwa hasil tes swabnya papi itu negatif, itu benar-benar saya lakukan, yaitu saya mengucap syukur puji Tuhan. Karena saya sebagai anak dan keluarga bisa memberikan penghormatan yang terakhir buat papi. Demikian juga saya mengucap syukur seluruh biayanya, mulai dari rumah sakit sampai papi dikremasi, itu tuh semuanya dipenuhi oleh Tuhan pas tepat, gak ada sisa, gak ada kurangnya sedikit pun. Saya yakin Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya. Dan lewat kehilangan papi ini, saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa kehidupan kita itu tuh memang gak ada yang abadi. Seperti dalam Yakobus yang berkata bahwa hidup kita itu tuh seperti uap yang ada tapi tiba-tiba bisa hilang. Gak ada sesuatu hal yang abadi di dunia ini. Apa yang kita miliki suatu saat akan diambil oleh Tuhan. Sama seperti Ayub yang berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, bahwa kehidupan kita yang sementara ini, bagaimana kita memakai itu benar-benar untuk apa yang Tuhan mau. Bagaimana hidup kita berarti bagi orang lain. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Waktu kita itu harus kita pergunakan sebaik mungkin dalam kita hidup di dunia ini. Dan yang kedua saya belajar banyak hal adalah bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dalam seperti Raja Daud dalam Mazmur 23, bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita gak usah takut, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Dan saya bersyukur bahwa di gereja kita,
ya kan, di komsel, di pelayanan apapun itu kita belajar yang namanya pembacaan Alkitab harian. Di sini saya belajar banyak hal ketika pembacaan kitab harian ini sampai di kitab Keluaran, di mana Musa disuruh oleh Tuhan untuk membangun kemah suci, untuk membuat perabot-perabot kemah suci. Ini tuh ketika saya membaca ini tuh menjadi berkat dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena Tuhan itu mempersiapkan begitu detail segala sesuatunya. Demikian juga Tuhan akan mempersiapkan kehidupan saya secara detail. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini kita yakin bahwa sekalipun hidup kita ini seperti uap, kita harus pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Dan kita harus yakin bahwa di 2021 ini, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun bagi dunia itu buruk, tapi yakinlah bahwa di tahun 2021 penyertaan Tuhan itu begitu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengalami. Kita jangan sampai hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu menyertai, tahu bahwa Tuhan itu baik, tapi kita harus mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom.